peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, bertapa, berpuasa, berbuat amal, saudara, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini kata firman Tuhan. Kamu bertapa, kamu berpuasa, ternyata bukan untuk menahan hawa nafsumu. Justru firman Tuhan berkata, kamu memuaskan hidup duniawi kamu dengan cara kamu bertapa itu tadi, dengan cara kamu berpuasa itu tadi, dengan cara kamu melakukan sesuatu perbuatan yang baik, yang nampaknya baik, tapi sebetulnya kamu sedang memuaskan hidup duniawi. Manusia pikir manusia bisa mengalahkan dosa, tapi pada realitanya kita melihat dosa itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Manusia juga berusaha untuk taklukkan maut, saudara. Saudara, ada Raja Qin Shi Huang yang hidup kurang lebih 259 sampai 240 sebelum Masehi. Adalah pendiri dinasti Qin di Cina. Pada beberapa waktu yang lalu ditemukan sebuah catatan yang tertulis di kayu-kayu di sumur tua di Provinsi Hunan pada tahun 2012, saudara. Di situ berbicara tentang kisah hidup dari Raja Qin Shi Huang ini, terutama berkaitan dengan bagaimana dia berusaha untuk hidup secara abadi. Saudara, dia meminta 460 ilmuwan yang ada di negaranya untuk menemukan ramuan abadi. Namun 460 ilmuwan ini berkata mereka tidak sanggup untuk menemukan, mereka gagal. Lalu raja ini membunuh mereka. Namun raja ini tidak putus asa, dia berusaha untuk terus mencari bagaimana bisa hidup kekal, bagaimana dia bisa menaklukkan maut. Ada seorang bernama Sufu memberitahu ada sebuah pulau abadi yang bisa membuat raja menjadi abadi. Tetapi pulau ini meminta tumbal 6.000 perawan. Dan raja memenuhi permintaan Sufu ini dan memberikan 6.000 perawan kepada Sufu. Akhirnya Sufu berlayar bersama dengan para perawan, tapi tidak pernah kembali. Dan saudara ditunggu-tunggu, tidak pernah kembali. Tapi raja ini tidak menyerah. Raja ini akhirnya, saudara, dia percaya ada obat abadi, yaitu cairan merkuri. Ia meminum dan mati pada usia 49 tahun. Akhirnya, saudara, ia dimakamkan dengan sebuah pemakaman yang begitu sangat megahnya, yang kita kenal dengan pasukan terakota. Ada 8.099 pasukan terakota bersama dengan kuda untuk menjaga makam raja ini, yang diyakini bahwa pasukan-pasukan terakuda ini akan melindungi dan menjaga raja di alam baka. Saudara, ini adalah contoh bahwa manusia berusaha untuk menaklukkan maut, tetapi virus ini tidak bisa dihancurkan. Tidak ada seorang pun manusia bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut. Ini virus rohani yang harus dibasmi. Saudara, medis, teknologi, ekonomi, perbuatan baik tidak bisa menghancurkan virus rohani ini. Sekarang kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya Allah menjelma menjadi manusia sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus merasakan penderitaan kelemahan kita manusia, supaya oleh kematiannya di atas kayu salib, ia memusnahkan dia, setan itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Saudara, andaikan kaki kita ini sakit, tapi yang diobati tangan, saudara. Kira-kira kaki kita ini sembuh enggak? Ya pasti tidak sembuh, saudara. Kalau yang sakit adalah kaki, maka yang diobati adalah kaki. Saudara, hal yang sama terjadi pada kita. Virus, setan, dosa, dan maut itu bekerja pada darah dan daging. Oleh sebab itu, Allah, saudara, dia bekerja bukan di surga. Allah, Bapa di surga, dia menjelma menjadi manusia, sama menjadi dengan kita ini, yaitu darah dan daging, untuk membasmi virus, setan, dosa, dan maut ini tadi. Oleh sebab itu Allah menjelma, saudara, untuk mati di atas kayu salib, memusnahkan setan, dosa, dan maut untuk kita.